Kalian masih ingat dengan kasus kopi sianida? Ya, Jessica Kumala Wongso, wanita yang menjadi tersangka dalam tewasnya Myrna Solihin awal Januari 2016 lalu. Sudah 6 tahun berlalu, Jessica sianida mendekam di dalam penjara. Tentu kehidupannya yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Lantas seperti apa kabar terbaru Jessica sianida? Mari kita bongkar. Menjadi dalang kasus kopi sianida, Jessica Wongso sempat menghebohkan masyarakat tanah air karena Jessica dan Myrna adalah dua wanita yang berteman baik. Tapi apa yang membuat Jessica Wongso malah membunuh temannya sendiri? Dilansir dari laman detiknews.com, diduga motif pembunuhan ini adalah dendam karena Jessica iri melihat kebahagiaan Myrna dan Arif. Sesuai analisa yuridis yang dibacakan hakim, sebelum kematian Myrna, Jessica telah diduga mengalami depresi yang cukup berat. Hingga wanita ini dikabarkan sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan menggunakan gas CO2. Tapi hal ini tak kunjung terjadi, karena keluarga Jessica selalu memperhatikan gerak-gerik dari wanita berusia 31 tahun ini. Hakim menambahkan salah satu penyebabnya karena hubungan Jessica Wongso dengan pacarnya sedang di ujung tombak. Dan benar saja, mereka berdua memilih untuk putus dan tak lagi berkomunikasi. Karena sang pacar mengaku ketakutan dengan perubahan Jessica. November 2015 lalu, Jessica kembali ke Jakarta usai hubungannya berakhir di Australia. Saat itu perasaan dan pikiran Jessica masih sangat terguncang. Dan wanita ini mencoba untuk menghubungi konco lawasnya itu untuk menjalin hubungannya kembali. Akhirnya Jessica dan Myrna bertemu di sebuah restoran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Waktu itu Myrna ditemani dengan suaminya yang bernama Arif. Disinilah Jessica diduga iri dengan hubungan mereka berdua, dan Jessica juga tersinggung soal perkataan Arif yang mempertanyakan apa tujuannya datang ke Jakarta. Niat hati ingin mencari teman cerita dan memperbaiki hubungannya kembali dengan Myrna. Jessica malah dibuat kesal. Sejak saat itulah emosi Jessica tak terbendung dan berencana ingin membunuh temannya. Dan pertemuan mereka berdua kembali terjadi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Ternyata pertemuannya itu adalah hari terakhir buat si Myrna, karena ia ditemukan tewas setelah meminum es kopi Vietnam yang dipercaya berisi sianida. Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka karena diduga telah meracuni Myrna. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso. Karena Jessica terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan berencana. Lama tak disorot oleh awak media, kabar baru muncul dari Jessica yang kini tengah menjalani masa tahanan. Terakhir kali ini muncul di TV saat pemilu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dan waktu Jessica dan pengacaranya meminta PK atau peninjauan kembali ke pengadilan. Tapi hasilnya tak sesuai dengan harapan Jessica. Jangankan mendapat sedikit keringanan, keputusan hakim saja masih sama dan tak ada yang berubah. Itu artinya, Jessica harus banyak bersabar dan menjalani proses hukum. Mantan pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, juga buka suara atas hal ini. Ya, Otto Hasibuan bersimpati atas hukuman yang sedang dijalani kliennya itu. Otto merasa sedih dengan kabar penolakan upaya banding tersebut yang diajukan Jessica Wongso. Meski Otto tak lagi dipakai sebagai pengacara pada waktu itu, tapi ia masih respek dengan Jessica. Karena saat ia mendampingi Jessica di sidang sebelumnya, ia pernah mengatakan bahwa kliennya tak terbukti membunuh Myrna. Karena menurutnya, tak ada satupun rekaman CCTV yang memperlihatkan Jessica menuang racun sianida ke dalam minuman kopi itu. Dan bisa jadi, Jessica dijebak oleh pihak lain. Tapi takdir berkata lain. Semenjak Jessica di dalam sel tahanan, diketahui wanita ini mengalami perubahan drastis. Dulunya Jessica dikenal sebagai wanita periang dan sering bercanda tawa, tapi sekarang Jessica malah lebih sering menutup diri di dalam kamarnya.
dan tidak melakukan interaksi sedikit pun dengan tahanan lainnya atau dengan petugas. Saat menjelek keputusannya di pengadilan, Jessica masih sering keluar masuk di vihara untuk melakukan ibadah dan memanjatkan doa. Bahkan Jessica pun mengajak ibunya untuk beribadah bersama. Ini sedikit aneh, bahkan petugas lapas pun tak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso mendadak berubah. Selain menyendiri, perubahan yang tampak pada diri Jessica adalah lebih pendiam. Tentu hal ini sangat berdampak pada psikis Jessica. Bisa saja nasibnya ke depan akan menjadi stres dan mengalami gangguan kejiwaan jika hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Kita doakan, semoga Jessica kuat menjalani hukumannya.